Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Di sini nanti kita akan membuat video untuk soal atau tugas UKK, di mana dalam kegiatan uji kompetensi ini kita itu bertindak sebagai teknisi jaringan. Nah, tugas kita di sini yaitu merancang atau mengkonfigurasi sebuah WiFi router yang berfungsi sebagai gateway internet, kemudian hotspot, DHCP server, kemudian penambahan bandwidth limiter, dan firewall. Kemudian internet tersebut akan di-share atau disalurkan ke klien melalui jalur kabel atau non-hotspot dan juga wireless hotspot. Nah, untuk gambar topologinya itu seperti ini. Nah, kita nanti akan membuat sebuah topologi menggunakan Mikrotik, menggunakan Winbox dengan topologi atau gambar topologinya seperti ini. Nah, untuk akses poinnya karena di sini tidak ada, nanti kita simulasikan untuk hotspotnya di sini menggunakan Ether 3. Nah, sekarang kita buat dulu rancangannya. Di sini saya sudah menginstal VirtualBox, kemudian kita buat rangkaiannya terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita buat mikrotiknya terlebih dahulu. Nah, ini saya isi ini karena memang bandwidth atau memori yang ada di laptop saya itu kecil, sehingga saya isi 128 MB. Kemudian yang ini saya isi 300 buat. Nah, ini kita buat mikrotiknya dulu. Kemudian kita ke pengaturan, di sini kita atur ke sistem ya, menu sistem. Lalu untuk floppy-nya ini kita tarik ke bawah, paling bawah. Kemudian untuk penyimpanan kita masukkan file ISO dari mikrotiknya. Dan jaringannya untuk adaptor 1 kita buat adaptor terbridge untuk bisa connect ke WiFi yang kita gunakan ya di sini. Kemudian adaptor 2-nya di sini kita pakai jaringan internal. Nah, jaringan internal pada gambar tadi berarti hanya satu kan ya. Nah, ini hanya satu jaringan saja ya. Jadi kita perumpamakan di sini LAN 1. Nah, ini LAN 1. Kemudian untuk yang bagian ini, hotspotnya ini kita buat dia berada di Ether 3. Kita buat lagi di sini dia juga berada di LAN 1. Oke. Nah, setelah pengaturannya selesai, sekarang kita coba install dulu mikrotiknya. Nah, kita tunggu. A, kemudian I untuk install. Do you want to keep di sini? No. Dan di sini yes. Kita tunggu. Nah, sebelum di enter, perantinya harus kita lepaskan dulu. Seperti video saya yang awal ya.
Kemudian di sini coba kita nyalakan PC client 1. Nah, kalau sudah, sekarang kita konfigurasi WiFi routernya terlebih dahulu. Tadi sistem operasi untuk routernya sudah kita pasang. Di sini kita menggunakan Mikrotik ya, menggunakan Mikrotik. Kemudian sekarang kita atur untuk konfigurasi menggunakan Winbox. Kita buka Winbox-nya. Nah, di sini pilih salah satu. Sistem, reset konfigurasi. Baik, tadi saya reset ya untuk mengatur ini terlebih dahulu. Mengatur untuk lokal area networknya ini jangan lupa untuk di automatically ya. Ini obtain IP addressnya harus otomatis dulu, di set otomatis. Kemudian setelah di set otomatis kita ulangi supaya nanti dia bisa mendapatkan alamat IP secara otomatis. Ulangi. Nah, kita cek dulu di sini interface-nya yang dia berjalan atau berkomunikasi harus berada di Ether 2 ya, karena di sini Ether 3 itu nanti akan kita jadikan WLAN 1. Sekalian saya rubah ya di sini. Oke. Kalau sudah, kita masukkan dulu semua IP-nya. Nah, untuk IP Ether 1 kita kan mendapatkan IP-nya sesuai dengan ISP. Jadi caranya IP DHCP client supaya mendapatkan alamat IP DNS dan juga gateway secara otomatis. IP DHCP client, kemudian interface-nya Ether 1, centang pada bagian use peer DNS dan use peer NTP, kemudian untuk root-nya dipilih yes, kemudian apply OK, hingga di sini statusnya berubah menjadi bound. Kemudian di sini kita masukkan, nah ini dia sudah mendapatkan alamat IP secara otomatis ya. Ini untuk Ether 1. Kemudian untuk Ether 2 nya kita masukkan di sini 192.168.10.1/24. Jangan lupa prefix-nya ya. Nah, lalu NAT-nya jangan lupa diatur. Interface-nya, action-nya sini masuk mirip. Oke. Lalu untuk konfigurasi NAT-nya sudah, konfigurasi Ether 1-nya juga sudah, memasukkan konfigurasi Ether 2-nya sudah. Kemudian kita lakukan blok YouTube ya di nomor 8. Nah, ini buat konfigurasi pada firewall yang memblokir situs YouTube dari traffic PC klien yang melewati Ether 2. Nah, di sini ada dua cara untuk blok situs. Pertama menggunakan filter tool dan yang kedua menggunakan layer 7 protokol. Di sini saya terbiasa menggunakan yang layer 7 protokol. Kemudian di sini kita add name-nya, di sini blok situs. Lalu di sini youtube.com. Kemudian kita ke filter rule di sini.
kita teruskan ke Ether 2 kan, protokolnya TCP, interface-nya ke Ether 2, advance-nya di sini blok situs, kemudian untuk action-nya di sini drop play. Oke. Sudah. Ini cara untuk blok situs YouTube. Lalu kita kerjakan nomor 9. Untuk memasukkan atau konfigurasi WLAN 1, kita masukkan IP WLAN 1-nya terlebih dahulu. Di sini IP address. Nah, tadi di WLAN 1 92.168.20.1/24. Nah, sudah. Kemudian kita konfigurasi hotspot ya untuk mengerjakan soal ini. Nah, untuk SSID ini adalah nama hotspotnya, karena kita tidak ada akses point, jadi kita langsung mengerjakan nomor 11 ya. Nomor 11 untuk konfigurasi hotspot. Caranya adalah IP hotspot setup. Untuk hotspotnya tadi ada di WLAN 1 ya. Kemudian ini untuk DHCP poolnya di sini kan dibatasi ya. Nah, ini dibatasi kan dari 192.168.20.2 sampai dengan 20.100. Jadi di sini dibatasi 100. Kemudian next. Nah, select sertifikat ini dipilih none, kemudian next, ini dimasukkan, lalu next. Nah, DNS name-nya di sini dimasukkan ini alamat login untuk hotspotnya, dimasukkan sekolah.sch.id, bisa di copy. Oh, tidak bisa ya, kita ketik aja sekolah.sch.id. Next, ini kita masukkan admin. Oke. Nah, jangan lupa di server profile di sini kita hilangkan centangnya pada bagian cookie, supaya nanti ketika kita masuk login logout itu kita memasukkan ulang kembali user dan passwordnya. Oke. Itu tadi untuk cara konfigurasi atau setting hotspotnya. Kemudian yang nomor 13 ini saya lewati, mungkin nanti next akan saya bahas di video saya selanjutnya. Kemudian kita langsung nomor 14 di sini ya, untuk membuat dua user ya. Yang pertama adalah guru, kemudian yang kedua ada siswa. Kita membuat profile guru dan profile siswa, kemudian dibatasi untuk bandwidth download dan uploadnya sebesar 256 kbps. Nah, caranya di sini IP hotspot, kemudian user profile, kita tambahkan profil guru. Nah, rate limitnya di sini tadi 256 K. Apply. Oke. Lalu satunya profil siswa sama ya, 256K. Nah, setelah itu kita
masuk ke menu user. Di sini kita tambahkan nama usernya adalah guru, passwordnya guru huruf kecil semua, kemudian profilnya profil guru, apply, oke. Lalu kita tambahkan lagi di sini untuk siswa, ini siswa huruf kecil semua, lalu profilnya di sini profil siswa, apply, oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba dulu di sini in google.com. Di sini di terminalnya bisa. Di sini apakah sudah bisa? Kita coba. Nah, di sini tidak bisa. Nah, di sini kenapa tidak bisa? Karena kita belum memasukkan tadi ya. Kita kan harus masuk dulu, masuk hotspot. Jadi kita masuk di sini. Nah, kita masukkan di sini tadi admin, ya kan? Kemudian di sini admin. Ada 3 kan tadi, admin, kemudian yang kedua guru, kemudian yang ketiga siswa. Nah, ini kita connect, baru di sini kita bisa internetan. Nah, bisa kan? Kemudian kita coba logout ya, kita login kembali. Nah, tadi fungsi dari centang cookie tadi dihilangkan supaya ketika kita logout dan login itu seperti ini. Kembali lagi kita memasukkan username dan password. Itu fungsi dari cookie yang dicentang tadi. Di sini kita masukkan guru, passwordnya guru. Nah, ini coba bisa internetan. Kita menggunakan yang siswa sekarang. Di sini siswa connect. Nah, di sini kita coba. Bisa ya, jadi dari ketiga profil tadi sudah bisa digunakan ya untuk menambahkan user. Sekarang kita coba kerjakan. Nah, untuk yang ini, untuk yang nomor 13 ini sebenarnya rubah tampilan halaman login hotspot sehingga minimal terdapat tampilan tulisan selamat datang di hotspot. Itu sebenarnya untuk mengganti ini. Nah, untuk mengganti ini nih, untuk mengganti tampilan loginnya ini ya, tapi ini akan saya berikan di video selanjutnya. Kemudian kita coba mengerjakan di nomor 15, bypass alamat, tanpa kita harus memasukkan tanpa kita harus login ke sini ya, tanpa kita harus login ke hotspotnya. Nah, bypass itu adalah langkah cepat tanpa harus login ke hotspot. Nah, untuk bypass di sini adalah langkah cepatnya untuk kita langsung bisa masuk ke website yang kita inginkan. Contoh, kita harus mempromosikan lembaga kita harus mempromosikan website kita. Nah, itu tanpa harus kita login dulu ke hotspotnya. Kita bisa langsung promosi dan bisa menampilkan website kita secara langsung tanpa harus masuk ke hotspotnya, seperti itu. Nah,
kita setting di sini. Caranya adalah kita masuk ke IP hotspot, kemudian di wallet garden di sini kita add, kemudian action, allow-nya jangan lupa dikasih tanda seperti ini ya, jangan dihilangkan ya. Nah, tandanya tetap seperti ini. Kemudian kita masukkan di destinasi hostnya. Apa yang kita masukkan di sini untuk destinasi hostnya adalah alamat dari ini, http://bnsp ini ya, bsnpindonesia.org. Kita masukkan di situ bsnp, kemudian strip indonesia.org, kemudian kita apply, kita oke di sini www, kita masukkan www.bsnp ini ya. Nah, ini bisa. Oke, berarti bisa kalau menggunakan www. Sekarang saya coba yang beda lagi ya. Kemudian di PC kalian 2 ini saya masukkan Nah, ini juga bisa ya. Ini sekarang nampil ya website saya di sini. Ini tadi supaya kita tidak perlu masuk ke hotspot tadi. Nah, ini langsung ditampilkan di sini. Sekian video saya kali ini, jangan lupa tonton video selanjutnya.